mengalami perjumpaan dengan Dia. Dalam mengalami hadirat-Nya, hendaklah mata semua orang tertuju pada Yesus, sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah hari ini. Mari kita berdiri, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih Allah dalam Kristus yang penuh rahmat, kasih dan pengertian beserta kamu sekalian. Besertamu juga. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Meyakini kasih dan rahmat Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita masing-masing mengakui dosa kita.
Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Dan berita Injil dari Lukas 4 ayat 14 sampai 20. Kita siapkan pada Alkitab kita masing-masing. Dan ketika bacaan tersebut sudah kita temukan, kita siapkan hati kita berdoa. Pagi yang indah, hari baru karunia-Mu, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menyertai kami dengan baik melewati satu pekan perjalanan hidup ini. Dan karena perkenan-Mu kami boleh ada di hari pertama pekan yang baru. Memulai segala aktivitas hidup kami di pekan ini, kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu sumber segala kebahagiaan. Olehnya itu Bapa, karuniakan hikmat kepada kami. Berkati persekutuan ini. Dan Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami sekalian boleh dibangun dalam iman. Boleh kuat menghadapi tantangan hidup. Dan boleh bekerja dengan baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu secara khusus untuk dapat menguraikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah menjadi makanan rohani bagi kami. Ya Tuhan, sekiranya masih ada jemaat-Mu dalam perjalanan di tempat-tempat ibadah secara khusus di jemaat Beringkanaya ini, biarlah kiranya Engkau mengantar mereka dalam perjalanan mereka, tibahkan dengan baik, dan bersama-sama dengan kami boleh sehati sepikir memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin.
sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Dan saya menggunakan Alkitab terjemahan 2. Firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati,
semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih baik, yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Haleluya. Berita Injil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan, Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, mulai dari Mazmur 19 sampai Lukas pasal 4, kita merenungkan firman Tuhan itu dalam tema mata semua orang tertuju pada Yesus. Ini diambil dari bacaan utama kita, Injil Lukas pasal 4.
Yang nalan basa Toraya teh mata semua orang tertuju pada Yesus. Mintu umata mintiro nasang lako Yesus. Selamat pagi, shalom saudara-saudara jemaat Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Merenungkan tema kita saat ini. Mata semua orang tertuju pada Yesus. Maka penting pertanyaan yang harus kita renungkan adalah apa yang ditampilkan oleh Yesus sehingga semua orang yang hadir dalam sinagoge rumah ibadat orang Yahudi itu memandang kepadanya. Pasti ada yang luar biasa Yesus buat. Ada yang beda dari yang biasa Yesus tampilkan pada saat itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam bacaan kita dikatakan Yesus kembali ke Nazaret. Ia telah mengalami pencobaan yang hebat. Itu perikop yang mendahului dari perikop yang kita baca hari ini. Yesus dicobai di padang gurun. Di sana dicobai oleh iblis. Dan perlu kita pahami, pencobaan di padang gurun bagi Yesus itu masa di mana ia dipersiapkan untuk benar-benar mengangkat pelayanan. Dan ketika ia kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya sendiri, ia memulai pelayanannya di sinagogi atau rumah ibadat orang Yahudi. Dan jelas dalam bacaan kita, orang-orang yang hadir dalam rumah ibadat itu yang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Respon mereka adalah fokus kepada Yesus. Atau memandang dengan takjub kepada Yesus. Mata semua orang memandang kepada Yesus artinya tidak ada lagi orang temek-temek HP pada saat itu. Tapi betul-betul mengarahkan pendengaran, perhatian, penglihatan sepenuhnya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu yang hebat. Sehingga semua orang yang hadir di rumah ibadat itu memperhatikan kepada Yesus. Jadi yang hebat itu adalah perkataan yang benar, pengajaran yang sungguh. Itu yang kita harus terima dari tema ini. Nah, kita perhatikan dalam Mazmur 19. Apa alasannya supaya kita harus fokus kepada Tuhan? Dijelaskan dalam Mazmur 19 bahwa kita harus fokus kepada Tuhan karena ia telah mengadakan penciptaan begitu hebat. Alam semesta dibuatnya. Itu bagian pertama dalam Mazmur 19. Jadi kebesaran Allah itu dinyatakan melalui karya tangannya. Alam semesta dibuatnya dengan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya. Karena itu, betapa hebat Allah itu, karena itu kita harus fokus. Yang kedua disampaikan dalam Mazmur 19 adalah Taurat Tuhan. Sangat diuraikan dalam Mazmur 19 tadi itu. Betapa hebatnya Taurat Tuhan itu. Melebihi emas murni sekalipun. Melebihi madu tetesan dari sarang madu sekalipun. Karena itu harus kita fokus kepadanya. Katakanlah Taurat Tuhan, firman Tuhan itu dengan karyanya, karya Allah itu sungguh luar biasa akan membimbing setiap kita untuk mengalami hidup yang benar. Karena itu perlu kita belajar dalam hidup ini untuk mengarahkan pandangan kita senantiasa kepadanya. Itu dalam berita Mazmur 19. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita dengarkan. Saudara-saudara, kita menyimak bahwa umat Tuhan, bangsa Israel,
berkumpul untuk mendengarkan kitab Taurat yang dibacakan oleh Ezra. Dan respon mereka ketika mereka mendengar kitab Taurat yang disampaikan kepada mereka, mereka menyadari betapa jauhnya hidup mereka dari Taurat Tuhan itu, sehingga respon mereka menangis. Mereka betul-betul merasa kecil di hadapan Tuhan, tak berdaya. Dan mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga respon pertobatan dan pengakuan akan kelemahan mereka penting. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ini harus terasa dalam diri kita bahwa ada yang diperbaiki dalam hidup kita. Sehingga kita harus menyesal, bertobat. Bahkan meneteskan air mata, bukan air mata buaya, tetapi air mata penyesalan. Kita harus berduka cita atas dosa-dosa kita. Itu respon pertama umat. Yang berikut adalah ketika mendengarkan Taurat yang disampaikan oleh Ezra. Mereka tunduk sampai kepalanya sampai di tanah. Apa yang mau disampaikan? Kerendahan. Merasa tak mampu, kita datang kepada Tuhan itu penting. Karena itu baptisan kudus, ketika dilaksanakan baptisan kudus, satu hal dalam naskah liturgis kita itu penting kita perhatikan. Orang yang telah dibaptis anaknya duduk bersama dengan anak itu, baru jemaat berdiri, bukan berdiri. Orang yang membaptis anaknya duduk dengan anaknya, tanda kerendahan, lalu jemaat berdiri bersama dengan pendeta memberi berkat. Jadi sedikit kita kebablasan kalau ada yang dibaptis anaknya lalu berdiri. Apa yang kita datang bawa kepada Tuhan? Hidup kita yang penuh dengan dosa harus mendapatkan pengampunan. Kita harus merendah. Bayangkan umat Israel tunduk sampai ke tanah. Sebagai respon penyesalan. Tahu diri di hadapan Tuhan bahwa mereka sungguh-sungguh terbatas. Banyak kelemahan. Apapun kondisi hidup kita, kita harus tahu kita sungguh lemah di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus mengerahkan hidup ini kepadanya. Di saat kita masih berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat itu kita mesti sadar akan kekurangan dosa dan kita respon dalam pertobatan. Mengapa? Supaya kita sungguh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu dimulai dari merasakan Ia telah mengampuni kesalahan kita. Dan tidak lagi berbalik kepada keadaan lama. Tetapi betul-betul hidup baru. Itu diterima saat kita datang mendengarkan Taurat Tuhan. Kita kembali diingatkan untuk sekarang beralih ke jalan yang benar. Untuk dapat menjalani hidup ini dalam kebenaran, maka pandangan kita harus fokus. Fokus kita harus kepada Yesus. Rasul Paulus dengan hebat menguraikan jemaat kita dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Itu menggambarkan kesatuan gereja sebagai satu tubuh. Satu kesatuan yang saling melengkapi. Layaknya seperti tubuh manusia. Ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki. Dan lain sebagainya. Banyak anggota. Anggota tubuh berbeda-beda. Harus kita akui. Peran kita masing-masing. Berbeda-beda dalam persekutuan ini. Karena itu kita tumbuhkan apa talent yang Tuhan sudah letakkan dalam diri kita. Itu yang harus kita pakai dalam persekutuan ini untuk saling melengkapi. Jadi tidak ada anggota yang merasa lebih dari orang lain. Tuntas diuraikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Dan ini menjadi tulisan ilmiah saya ketika saya mau jadi S1.
Lalu saya ditanya di meja ujian, kau pandang gereja sebagai teman sekerja gereja atau raja? Mengapa kamu ada di gereja Toraja sementara kau pandang gereja Katolik, gereja apapun sebagai teman sekerja di dunia ini? Saya katakan, karena saya memilih gereja Toraja lebih untuk mengarahkan saya lebih baik. Tapi saya tidak pandang gereja-gereja lain itu kecil. Tapi saya pandang sebagai teman, kawan sekerja untuk memperkenalkan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Seperti itu juga tubuh. Seperti itu juga kita sebagai anggota gereja, anggota persekutuan. Harus tahu bahwa orang lain juga penting untuk membangun persekutuan ini. Tidak hanya kepala, tetapi juga tangan dan kaki penting. Karena itu, kepemimpinan dalam gereja kita penting untuk merangkul orang lain untuk bersama-sama membangun persekutuan ini. Salah kalau kita sendiri saja untuk bertindak. Karena siapa kita? Siapa kita di hadapan Tuhan? Tidak mampu tanpa orang lain. Sehebat-hebatnya kita membutuhkan orang lain. Itu yang Paulus katakan sebagai anggota jemaat. Mesti kita memahami peran apapun yang kita perankan dalam hidup ini. Itu kita mulai dari rumah tangga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dalam sebutan-sebutan itu mau mengatakan kita mesti bersekutu, bersatu supaya kita kuat, saling menopang. Kalau hanya seorang ayah atau seorang ibu yang bertindak, sudah pasti dibayangkan itu tidak baik. Jadi penting untuk bersama-sama. Suatu persekutuan yang baik adalah pertama, saling menghormati. Artinya pada diri kita masing-masing, setiap orang itu punya talent yang Tuhan sudah karuniakan. Tidak bisa diambil oleh orang lain dan tidak persis sama dengan orang lain. Itu yang membuat kita harus menghormati orang lain, menghargai orang lain. Karena apa yang kita miliki tidak dimiliki oleh mereka, tapi apa yang mereka miliki tidak kita miliki. Ya totulah kita tumbuhkan dalam persekutuan gereja. Nah, saudara-saudara, menarik bacaan utama kita hari ini dari Lukas 4 ayat 14 sampai 20. Yesus kembali ke Nazaret setelah ia dicobai, setelah ia mengalami waktu untuk mempersiapkan diri untuk melayani. Jadi memang untuk melayani itu perlu persiapan. Nah, ramai sekali di grup WA Pendeta Gereja Toraja sampai hari ini. Saya tadi ikuti sampai terakhir, sampai pagi saya baca. Salah satu kriteria pendeta untuk melayani jemaat adalah harus tulis khotbah. Jadi amiku kuma tulis khotbah atau pendeta. Salah satu kriteria pendeta Gereja Toraja hari ini. Dan proponen-proponen yang akan diterima itu, kalau dia tidak taat untuk menulis khotbah, dikatakan undur, tidak diterima. Penting. Ada catatan-catatan kita untuk menyampaikan, mengarahkan umat untuk mengalami hadirat Tuhan, mendengarkan firman-Nya supaya firman Tuhan itu betul-betul membaharui kehidupan kita. Yesus yang sudah pulang dari tempat di mana ia dipersiapkan dari padang gurun. Roh Tuhan ada padaku itu diangkat dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan ada padaku ini menjelaskan kepada kita, Yesus yang telah diurapi harus tahu diri. Dia harus membawa kabar baik kepada, tadi diuraikan dalam bacaan kita, kepada orang miskin, membebaskan orang tawanan, diberi penglihatan kepada orang buta. Pertanyaannya adalah, peran apapun yang kita perankan dalam hidup ini, apakah betul-betul mengarah pada konsep ini? Yan na loyo-loyo mo tahu di ben sumanga. Yan na ditiro malam-malam ma paralu di ben kekuatan. Tapi kebiasaan kita manusia adalah kita berpihak pada
teman kita saja, besti kita saja. Toh, kita tidak adil dan benar. Ini yang harus diperbaiki oleh firman Tuhan hari ini dalam hidup kita. Untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, orang takjub melihat sekalipun akan kita dibenci. Yesus dalam perikop ini selanjutnya kita baca, setelah ia mengajar, sangat keras pengajaran yang disampaikan, orang kembali benci dia. Karena apa? Kebenaran yang disampaikan. Kebenaran itu mengubahkan sesuatu zona nyaman kita. Yang sudah terbiasa, itu diubahkan. Lalu yang diubahkan itu pasti sakit. Orang-orang pada saat itu tidak mau sakit. Mereka hanya mau disenangkan telinganya. Yesus datang dengan ketegasan firman Tuhan. Apalagi orang pertanyakan, oh, nah ya saya itu, nata tandai anak nama Maria Sola Yusuf. Orang kecil di Nazaret kok, teman kita, sekampung kita. Kenapa dia berbicara seperti itu? Saudara-saudara, setiap orang bisa dipakai oleh Allah. Orang yang bagaimanapun Tuhan bisa pakai karena Tuhan punya otoritas atas sejarah dunia dan kehidupan kita. Nah, kalau hari ini kita diajak bagaimana supaya mata orang lain tertuju pada kita. Hadirkanlah Yesus dalam kata-katamu. Hadirkanlah Yesus dalam perbuatanmu. Hadirkanlah Yesus dalam segala gerakan hidupmu. Orang akan takjub walaupun mungkin akan menghadirkan orang benci sama kita karena kita melakukan hal yang berbeda dengan yang di otak dan yang sudah terbiasa mereka lakukan. Tapi poin penting dari firman Tuhan hari ini adalah bagaimana supaya orang lain memandang, melihat dengan takjub apa yang kita katakan, lakukan dalam hidup ini. Sekalipun mereka akhirnya buntut-buntutnya membenci kita karena dosanya ditegur. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi bagian hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Mari, pertama, mata kita harus fokus tertuju, pandangan kita harus fokus tertuju kepada Yesus. Lalu setelah itu kita menerima itu dan kita berharap segala yang kita gerakkan dalam hidup ini. Orang lain pun akan lihat Yesus dari apa yang kita gerakkan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan dan amin firman-Nya. Kita masuk dalam saat teduh. Hidup yang Tuhan anugerahkan dengan segala kemampuan yang dipercayakan kepada setiap kita. Hendaknya dipakai dengan baik. Sehingga mata semua orang tertuju dan melihat Yesus ada dalam semua yang kita lakukan. Dalam semua yang kita katakan dalam menjalani hidup ini. Mari bersama-sama kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi, di segala zaman dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita diantar oleh persembahan dari Mazmur 19 ayat 2-3, firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, mengaku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, mengaku ku
lakukan kembali ayat yang ke-1. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita satukan hati kita bawa kepada Tuhan permohonan-permohonan kita dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah kehidupan kami dan sumber berkat, termulialah Engkau. Oleh karena kasih-Mu tetap kami alami dalam apapun hidup ini, Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu. Terlebih dalam ibadah ini, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami semua yang hadir untuk mengalami kedekatan dengan Engkau melalui pujian yang telah kami sampaikan, melalui firman-Mu yang juga telah kami terima dan dengarkan. Ya Tuhan, biarlah Engkau mengaruniakan karunia kesetiaan kepada kami untuk dapat menikmati firman-Mu dalam apapun hidup ini kami pelihara dan lakukan. Biarlah mata kami juga senantiasa tertuju kepada Yesus, dan segala yang kami lakukan, katakan dalam hidup ini juga mengantar orang lain untuk dapat melihat Yesus di setiap apa yang kami buat. Bapa di sorga, kami terbatas mengerti. Kami terbatas untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Karena itu kami datang mohon tuntunan dan pengasihan-Mu Engkau berikan, agar kami dimampukan untuk menghidupi dan melakukan firman-Mu ini dalam apapun hidup ini. Karena kami percaya hanya firman-Mu lah yang berkuasa mengantar hidup kami menikmati damai sejahtera penuh. Karena firman-Mu mengajar kami tentang kebenaran dan keadilan, bagaimana kami berlaku baik, memandang sesama kami sama dalam setiap kesempatan hidup. Biarlah Engkau terus uraikan firman-Mu ini dalam mata iman kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh Tuhan perkenan hari ini merayakan ulang tahun kelahiran bagi Naptalia Lafua kelompok 3, Darminsia kelompok 5, Ronald Tupak Birik kelompok 6. Sungguh kami tahu orang-orang yang kami kasihi ini boleh berulang tahun hari ini karena perkenaan Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau lanjutkan pemeliharaan-Mu, kasih karunia-Mu kepadanya. Pimpin dan sertailah dalam menjalani hari-hari hidup dalam tanggung jawab anugerah-Mu, baik dalam pekan ini maupun dalam tahun 2025 ini.
Biarlah pimpinanmu Engkau karuniakan sehingga tahun depan mereka kembali berulang tahun karena anugerah Tuhan. Demikian juga yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Penuhilah sukacita mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam peran-peran apapun, sebagai ayah ibu, anak-anak. Dalam rumah tangga karuniamu, tentu itu melalui perkawinan. Berkati mereka semua, buatlah bahagia senantiasa. Jadikan keluarga mereka sebagai keluarga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga bersama-sama dengan jemaatmu yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, boleh mendapat pekerjaan, boleh selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan yang Tuhan perkenan sukses dalam rumah tangga, dalam usaha hidup, dalam segala karya kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati segala yang mereka peroleh dalam kesuksesan itu, dan ajar mereka untuk menggunakannya dengan baik dalam menata hidup mereka dengan seturut kehendak-Mu, dan juga keberhasilan-keberhasilan yang diraih boleh dipakai untuk membagi kasih dengan sesama dan juga melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, banyaklah harapan-harapan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serukan saat ini. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kehidupan kami bersama-sama dalam persekutuan ini. Ya Tuhan, biarlah setiap kami dalam peran apapun, baik dalam ibadah-ibadah seperti ini maupun dalam perjalanan jemaat Beringkanaya, mampukan kami untuk senantiasa satu padu, saling menopang, saling menghormati, dan juga terbuka memberi kesempatan bagi orang lain untuk dapat berkarya dalam pelayanan ini. Ya Bapa di sorga, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu beberapa orang tua, saudara, dan anak-anak terkasih, bagi yang kami akan sebut namanya pun yang tidak sempat karena keterbatasan, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ibu Yuli Rambak dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Bapak Awan, anak mantu dari Bapak Ilang Panono, dirawat di Rumah Sakit Unhas. Ibunda dari Ibu Neta Tangkialo dirawat di Rumah Sakit Palopo. Bapak Enos Palamba pemulihan selesai operasi di Rumah Sakit Tajudin. Orang tua kekasih ayahanda dari Ibu Naomi Randela Abi sakit di Toraja. Ibu Ariestawati Dundu sakit di rumah. Ibu Elizabeth dirawat di rumah. Cucu kekasih Deo, cucu dari Bapak Simon Datte, dirawat di rumah sakit. Kepadamu Tuhan kami serukan mereka, beri pertolongan, berkati perawatan yang diterima. Kami berharap semua itu akan memberi kesembuhan sejati. Karena itu teguh kuatkan dalam iman, menjalani setiap perawatan yang diterima. Berkati keluarga, tangan-tangan yang merawatnya, kami percaya itu adalah alat Tuhan. Juga berdoa untuk yang berduka cita, orang tua kekasih kami Bapak Set Epang, atas meninggalnya ponakan almarhumah Suhartini Epang Randakila, dan jenazah sudah diantar ke Polewali. Dalam perkabungan mereka, Engkau terus mendampingi dan beri hikmat, penghiburan. Biarlah kiranya mereka tahu dalam apapun kenyataan hidup yang kami hadapi, Tuhan terus berkarya indah. Ya Bapa di sorga, penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu untuk 2 pekan yang akan datang. Secara khusus pelaksanaan sakramen baptisan kudus Minggu tanggal 2 Februari 2025. Pelaksanaan perjamuan kudus Minggu tanggal 9 Februari. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan berkati
cucu anak kekasih Epre Iris, Anasera, anak dari Bapak Ipen Suryatno dan Wiriani Awan Gloria. Berkati mereka untuk mempersiapkan pelaksanaan baptisan kudus bagi anak terkasih dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami juga bersuka cita karena Engkau boleh melapangkan waktu untuk Minggu tanggal 9 Februari mengalami kedekatan dengan Engkau lewat sakramen perjamuan kudus. Persiapkan kami sekalian, mampukan kami untuk menelitik hidup kami masing-masing. Mungkin masih ada segi-segi dalam hidup ini, dalam persekutuan yang kami lakukan ini, yang kadang mendukakan Tuhan. Karena itu ampunkan kami untuk bisa mengalami kedekatan dengan Engkau. Ya Bapa di sorga, juga bersuka cita untuk beberapa orang tua saudara-saudara terkasih yang Tuhan panggil masuk dalam persekutuan jemaat Beringkanaya. Kami berdoa untuk keluarga Julianto Ranu Rante Padang, kelompok 3. Keluarga Tandri Naldi Amanta Parinding, kelompok 2. Tuhan telah mengantar mereka untuk dapat mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat-Mu di sini. Biarlah kami bersama-sama saling menopang untuk bertumbuh dalam iman. Bagi jemaat-Mu yang telah lama berjemaat di sini, biarlah jadi teladan untuk dapat memberi kebahagiaan dari keteladanan yang dilakukan itu untuk anggota-anggota yang baru. Mampukan kami semua untuk dapat berlaku dalam hidup ini. Semua mata memandang kepada apa yang kami lakukan. Mereka menaruh ketakjuban yang luar biasa sehingga juga tertarik untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah kami, terus karuniakan hikmat kepada mereka. Biarlah kiranya mereka terus memimpin, mengatur roda pemerintahan dalam bangsa negara ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga seluruh rakyat kami semua boleh mengalami damai sejahtera. Berdoa untuk semua yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu, apapun peran kami di hari ini. Terlebih dalam ibadah ini, Tuhan berkati setiap kami. Beri sukacita agar terus kami dibimbingnya untuk memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam apapun hidup ini. Sebentar lagi ibadah ini boleh selesai. Kami percaya karena perkenaan Tuhan. Sertailah kami untuk kembali ke rumah masing-masing, jauhkan dari mara bahaya. Pimpin kami hari ini, bahkan dalam pekan yang baru ini. Naungi kami dengan sayap kasih-Mu dalam bekerja, dalam berusaha, dalam rumah tangga dan di tempat kerja. Biarlah kiranya semua itu boleh kami lakukan untuk memperkenalkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Ya Bapa di sorga, inilah permohonan dan doa kami. Syafaat kami Engkau sempurnakan di dalam Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tadi sudah diwartakan di tengah-tengah kita bahwa anggota baru ada keluarga Julianto Rano Rante Padang dan keluarga Tan Rialdi Amanta Parinding. Jika keluarga hadir di tengah-tengah kita, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, kalau tidak ada, kita bisa menyapa di kelompok masing-masing.
Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tengke Parung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mengenali alasan orang banyak takjub pada Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Dijemput jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah. Jalanilah hidupmu dengan mata tertuju pada Kristus, sehingga karunia Roh Kudus dalam dirimu berguna bagi semua. Saya siap menggunakan karunia Roh Kudus dalam diriku dengan mata tertuju pada Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan, surya hidup.
ambil waktu teduh. Ya, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah